Pak Waluyo dulu. Pak Waluyo, Sama-sama, Pak jadi Yudi. berkas Jessica masih belum P21? Benar, tanggal 22 Maret kemarin, Kejaksaan Tinggi menerima pelimpahan berkas tahap pertama dari penyidik Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini, tepat 7 hari, jaksa menentukan sikap. Dari hasil penelitian oleh jaksa peneliti dinyatakan masih belum lengkap dari petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti itu. Pak Waluyo, terakhir kepolisian sudah mengklaim akan melengkapi berkas selengkap-lengkapnya sehingga kemudian tidak akan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi. Tapi kali ini apa kendalanya, Pak Waluyo? Kita sesuai pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan sangka. Dari beberapa alat bukti tersebut perlu dilengkapi dan ditambah keterangan saksi maupun keterangan ahli supaya nanti mempunyai nilai alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Apakah ini artinya memang kekurangan yang sudah terjadi dari awal tapi kemudian masih belum dibenahi sampai sekarang, atau ini adalah kekurangan yang baru muncul setelah revisi terakhir? Jadi ada beberapa petunjuk yang disampaikan oleh jaksa peneliti yang kemarin dikembalikan, ada sebagian yang sudah dipenuhi oleh saudara penyidik, namun ada sebagian yang belum dipenuhi oleh penyidik gitu. Pak Waluyo, kalau kita bicara soal kasus Jessica, kasus kemudian yang menewaskan akhirnya Mirna Salihin, kasus ini kan dianggap spesial oleh pihak kepolisian. Dulu di awal-awal pihak kepolisian bahkan sudah bolak-balik ke Kejaksaan Tinggi untuk berkonsultasi. Kalau menurut Anda, di mana titik kurangnya selain tadi kalau Anda katakan berkas? Ini pihak kejaksaannya juga kah yang menilai kasus ini kemudian kasus eksklusif yang juga harus hati-hati, atau memang ini prosedur yang memang biasa saja, kurang begitu? Sebenarnya dalam suatu kasus itu sama aja, tidak ada yang spesifik maupun yang istimewa ya, hal biasa itu. Hanya teman-teman media aja yang terlalu mengekspos gitu. Ya. Jadi ini bukan karena memang jaksa penuntut umumnya yang memang terlalu berhati-hati melihat kasus ini sehingga kemudian berkasnya masih dinilai kurang, dikembalikan lagi, bukan seperti itu ya, Pak? Enggak. Yang jelas kita kan saksi itu kan intinya keterangan saya itu yang melihat, yang mendengar dan mengalami. Itulah kunci jaksa ya. Pak Waluyo, yang jadi kemudian bukti kuat yang kabarnya dimiliki salah satu bukti pendukungnya, ini kan kemarin pihak kepolisian beberapa waktu lalu sudah ke Australia. Ada berkas-berkas yang kabarnya juga sudah dimiliki dan sudah dilengkapi. Ini adakah kemudian dalam berkas-berkas yang kemudian sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, Pak Waluyo? Berdasarkan hasil penelitian dari petunjuk yang disampaikan, ada sebagian yang kami sampaikan tadi, ada sebagian yang sudah dipenuhi oleh saudara penyidik dan ada sebagian yang belum dipenuhi oleh penyidik sehingga kita kembalikan lagi gitu. Apa yang masih belum dipenuhi, Pak Waluyo? Mohon maaf, itu kan materi dari pokok perkara. Nanti kalau kita sampaikan di sini kelihatan akan mengganggu daripada proses penyidikan. Jadi kami tidak bisa menyampaikan apa itu kekurangannya. Nanti, Pak Waluyo, itu. Saya punya data, mantan Kapolda Tito Karnavian sempat menyebut nanti tanggal 26 Maret, artinya sudah lewat beberapa waktu lalu. Ini tim akan mengambil dokumen mulai dari dokumen kriminal yang bersangkutan, termasuk juga seingat saya ada sekitar 14 kasus. Penyidik juga akan mengambil catatan medis yang bersangkutan di mana terungkap rekan Mirna atau Jessica itu sedang menjalani perawatan psikologi. Inikah kemudian berkas-berkas yang harus dilengkapi? Sampai sekarang data itu tentang kesehatan daripada Jessica masih baik-baik saja, tidak ada hal-hal yang menonjol itu.
Termasuk dengan 14 kasus kriminal yang diduga terkait dengan Jessica di Australia? Iya, betul. Itu ada di dalam berkas yang kemudian dilimpahkan ke polisian? Iya, ada, betul. Iya. Tapi kemudian apakah yang ditunggu dari pihak kejaksaan ini masih terkait dengan 14 kasus ini, Pak? Sebenarnya dokumen-dokumen yang dari Australia ya itu tidak bisa dijadikan sebagai keterangan saksi ya, keterangan saksi. Namun kalau seandainya dokumen itu terkait bisa dijadikan sebagai petunjuk aja. Namun kalau tidak terkait kita jadikan sebagai dokumen aja gitu. Artinya menurut Anda atau dari pihak kejaksaan masih melihat ini sebagai petunjuk dari kasus ini, masih belum melihat ini sebagai bukti kuat begitu ya? Ya, belum. Ya, baik, kita sekali. ke Pak Yudi dulu yang sudah ada di studio. Pak Yudi, dikembalikan lagi oleh Kejaksaan Tinggi. Kabar baik, kabar buruk? Saya sebagai penasihat hukum, biasa saja itu wajar kalau di dalam dunia peradilan menjelang P19, P21, sebelum P21, P19 itu artinya dikembalikan. Berkas kurang lengkap. Itu biasa saja di dunia hukum, sebagaimana yang dikatakan Pak Waluyo tadi. Tetapi pasal yang disangkakan ini, pasal 338 dan 340, pembunuhan dan pembunuhan berencana. Nah itu polisi harus membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Pak Yudi, dari awal kan Anda berkata berkali-kali di media, bahkan sebelumnya di perbincangan kita juga Pak Yudi sempat mengatakan buktinya nggak lengkap. Kepolisian tidak memiliki bukti terkait dengan hal ini. Jangan dipotong dulu, saya jelaskan. Jadi unsur-unsur dari pasal tersebut, rangkaian membunuh, rangkaian pembunuhan berencana, itu harus dibuktikan oleh polisi. Nah, polisi harus membuktikan rangkaian perbuatan itu. Jadi yang dihukum sekarang ini kan perbuatan seseorang yang melanggar hukum, yang melawan hukum, yang ditentukan pasal 338 dan 340. Itu yang harus diuraikan. Jadi karena Anda merasa dan Anda yakin dari awal kepolisian tidak memiliki bukti itu, jadi... Karena apa? Memang Jessica tidak melakukan perbuatan itu. Jadi Anda tidak heran ketika kemudian berkasnya dikembalikan lagi, kemudian nanti Anda juga yakin kasus ini akan dimentahkan di pengadilan? Bisa juga, karena rangkaian perbuatan itu tidak ditemukan fakta hukumnya di lapangan. Sehingga meragukan bagi kejaksaan juga. Pak Yudi, ketika kepolisian sempat datang ke Australia, membuka kemudian masa lalu seorang Jessica Kumala Wongso di sana. Ada 14 kasus kriminal, salah satunya ada percobaan bunuh diri, kemudian yang diketahui belakangan Jessica ini masih dalam bimbingan psikologis di sana, seorang psikolog yang membimbingnya. Ya. Anda sudah mengetahui hal ini sebelumnya? Sebelumnya saya tidak mengetahui. Saya setelah pembicaraan dari Pak Tito Karnavian itu Kapolda menyatakan demikian, saya berpikir kita ini orang hukum. Jadi kalau tidak ada bukti 14 kriminal, pertanyaan saya, ada nggak putusan dari pengadilan Sydney itu tentang 14 macam putusan kriminal tersebut? Kriminal berarti kan dia dipidana. Kalau belum dipidana bukan kriminal, pelanggaran. Kalau pelanggaran, apa korelasinya dengan perkara pembunuhan ini, pembunuhan berencana dan pembunuhan berencana. Jadi Anda merasa apa yang didapatkan oleh kepolisian di Australia itu tidak cukup kuat untuk memberatkan Jessica? Iya, ini kan Jessica sekarang kan diadili dengan pasal 338, 340, bukan minta surat kelakuan baik di kepolisian. Jadi itu jauh. Pak Yudi, kalau Anda melihat berkas ini sudah dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi, kemudian kepolisian kalau dilihat kemudian masih ada kekurangan, kalau tadi Anda yakini buktinya saja belum diterima, artinya Anda meyakini ini sebagai celah untuk membebaskan Jessica? Ini betul, ini adalah saudara terdakwa? Iya. Ya, sedang apa? Itu sedang ngeliat-liat gitu kok Pak. Iya. Terusin. Setelah ini apa yang dia lakukan? Habis lihat-lihat dia langsung keluar. Kau keluar? Oh, ini yang keluar. Langsung bilang, Mbak nanti saya kesini lagi ya. Oh, ini sebelum dia membawa ya. 3. Ini yang pertama.
Lanjut. Kenapa Mirna pada saat ini? Langsung Apa? dia langsung lagi bicara, tiba-tiba dia menyender, langsung sudah tidak sadarkan diri. Coba kembali ke. Ingat Arif Soemarko, suami Wayan Mirna Salihin, ini kabarnya sekarang. Kabar terkini dari Arif Soemarko, suami mendiang Wayan Mirna Salihin yang tewas dalam kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso. Sosok Arif Soemarko diketahui menjadi sorotan karena tak muncul di film dokumenter Ice Cold soal Mirna Salihin karena sudah menikah lagi. Hal tersebutlah yang sontak membuat netizen menyoroti Arif Soemarko. Pasalnya Arif Soemarko yang merupakan suami Mirna merupakan sosok yang dianggap penting dalam kasus tersebut. Sosok sahabat almarhum Wayan Mirna Salihin, Steve, mengabarkan soal Arif. Menurut Steve, suami Mirna itu kini sudah menjalani kehidupan barunya. Terakhir yang aku tahu sih suaminya udah nikah lagi, udah move on lah, kata Steve dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Cumi Cumi, Selasa, 10 Oktober 2023. Bahkan menurut Steve, Arif Soemarko adalah sosok yang tegar di tengah kasus Mirna. Hidupnya oke, aku melihat suaminya jadi sosok yang sangat tegar dan sangat ngerti dalam mental dan cara berpikirnya untuk move on dari kesedihan, jelas dia. Meski ia menyebut bahwa orang-orang terdekat Mirna saat ini sebenarnya sudah mulai move juga dari peristiwa itu. Sebenarnya gara-gara peluncuran dokumenter ini jadi agak ke-trigger lagi, inget lagi, membuka luka lama sesuatu yang mungkin kita udah move on, bahkan struggle untuk move on juga dari teman-teman, keluarga, beber Steve. Bahkan dikatakan Steve, pada film dokumenter itu belum semuanya dijabarkan. Pembuatan film ini juga gak terlalu fair, saksi yang dihadirkan, dan keterangan yang missing. Contohnya celana jeans dibuang. CCTV yang lebih menggambarkan kejanggalan Jessica saat menyusun shopping bag, bebernya. Juga tidak disertakan wawancara dari suami Mirna. Temennya Hani juga gak diwawancara, suaminya gak diwawancara, jadi ini sangat tidak menggambarkan gambaran yang seutuhnya, ungkap dia. Namun ia pun membiarkan opini liar di publik soal film dokumenter tersebut. Sebab menurutnya hal itu tidak akan mengubah apapun. Mengikhlaskan saja apa yang terjadi, toh Mirna juga gak akan kembali lagi. Terserah orang mau bahas gimana juga, bebas opini. Aku milih no comment aja, pungkasnya. Diketahui jika Wayan Mirna Salihin meninggal dunia pada 6 Januari 2016. Ia tewas setelah meminum kopi di Cafe Olivier. Saat itu Mirna sedang bertemu dengan Jessica Wongso dan sahabatnya, Hani Bunjuita. Diungkap dalam persidangan bahwa ada zat sianida di dalam kopi Mirna. Jessica Wongso kemudian didakwa sebagai pembunuh Mirna dan divonis hukuman penjara 20 tahun. Saya mendapat informasi dari seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papatila SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum. Coba tenang ya, tenang, supaya nggak ganggu persidangan, ya. Semuanya tenang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ya, saya ulangi. Saya mendapat informasi dari salah seorang penasehat hukum saya bernama Hidayat Bostam. Ada satu orang bernama Amir Papalia SH mengaku pernah melihat Arif memberikan bungkusan kantong plastik hitam kepada Rangga di parkiran Sarinah sehari sebelum Mirna meninggal, yaitu tanggal 5 Januari 2016. Jam 15.50. Pada waktu itu, Rangga memakai baju kotak-kotak. Hal ini bersesuaian dengan fakta persidangan. Pernah ada satu orang yang menemui Rangga di Cafe Olivier, menuduhnya menerima uang dari Arif sebanyak 140 juta rupiah. Untuk selengkapnya akan dijelaskan penasehat hukum saya, Bapak Hidayat Bostam. Paling ya ketemunya paling ya bahas tentang kasusnya. Lu harus konsisten cara. Aku mau tanya satu hal sama kawan-kawan. Kebetulan masih berhubungan dengan kasus J. Sebagai bahan pencerahan nih, biar makin terbuka dan terang benderang kawan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan bila ada anggota keluarga kalian berada di satu kafe, memesan satu minuman, lalu setelah memesan minuman tersebut dia meminumnya lalu dia kolaps? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Briefing dengan pemilik kafe dan pegawainya, atau melakukan tuntutan dan melaporkan ke kepolisian sebagai bahan pertanggungjawaban?
Ayo, apa yang kalian lakukan? Karena kalau aku pribadi, yang pasti akan melaporkan ke aparat kepolisian, melakukan tuntutan terhadap kafe tersebut. Langkah pertama pasti itu. Bukan melakukan briefing ataupun melakukan pertemuan dengan pemilik atau pegawai kafe tersebut. Oke, paham kan? Aneh rasanya di saat ada anggota keluarga kalian kolaps di satu kafe, tapi malah briefing. Bukan menuntut gitu. Karena biasanya nalurinya akan menuntut kafenya tersebut berikut dengan barista, manajer, dan lain-lain. Karena tidak pernah ada tuntutan terhadap kafe tersebut. Kenapa malah menuduh yang ada satu meja dengan anggota keluarga kalian? Kan aneh. Justru pelaporan itu harusnya menuntut kafe dulu. Harusnya. Sedangkan kenyataannya tidak pernah ada tuntutan terhadap kafe tersebut, kawan. Yang ada pertemuan pasangannya, keluarganya, dengan pegawai kafe tersebut. Ada yang janggal nggak? Masa iya kalian tidak merasa janggal? Jadi kalau kita mau benar-benar netral, harus kita cek kalau orang mati dengan cyanida yang kita periksa apa? Ya yang di dalam tubuh. Jangan yang dalam gelas. Di dalam gelas cuma 100 ton, gak apa gunanya kalau tidak ada dalam tubuh. Gitu loh kan? Sebaliknya kalau umpamanya di gelas juga kelihatannya tidak ada di situ, di dalam tubuh ada, ya tetap confirm dia mati karena cyanida. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi jangan ditwist di pernyataan ini. Selamat kan saksinya mereka kan? Saya tanya di sidang, apa jawab selamat? Apa Anda otopsi? Tidak. So, apalagi mau kita bedakan? Itu kan saksi mereka. Masa saya ngomong sebaliknya? Kalau selamat mengatakan itu tidak otopsi, baru soal. Jadi satu pun tidak ada ahli yang bertentangan tentang bahwa mayat ini tidak diotopsi. Tidak ada isu itu. Kalau soal otopsi, confirm semuanya mengatakan otopsi, tidak otopsi. Semua mengakui tidak diotopsi. Bahkan hakim pun di dalam putusannya mengatakan meskipun tidak dilakukan otopsi, karena Jessica menguasai gelas ini paling lama, maka dialah. Fakta mengejutkan kembali terbongkar ke publik. Diduga kuat ada campur tangan suami Mirna yang menyebabkan Mirna tewas usai meminum kopi bersama Jessica Wongso. Seperti diketahui, semua saksi ahli, bahkan hakim, mengakui bahwa jenazah Mirna tidak diotopsi. Hakim memberikan vonis pada Jessica hanya karena Jessica yang terlihat di CCTV paling lama menguasai cangkir kopi Mirna. Namun, fakta mengejutkan ini bisa saja mematahkan argumen hakim. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2016 lalu, suami Mirna, Arif Sumarko, sempat dituding sebagai pelaku pembunuhan. Dalam sidang dupliknya, Jessica mengaku mendapatkan informasi penting dari penasihatnya. Informasi itu terkait suami Mirna yang memberikan bungkusan hitam kepada barista Cafe Olivier, Rangga. Bungkusan hitam itu, kata Jessica, diberikan Arif kepada Rangga di parkiran Sarinah, tepat 1 hari sebelum Mirna tewas. Adapun penyerahan bungkusan hitam itu, disaksikan oleh seorang wartawan, bernama Amir Papalia. Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, bahkan sempat mengungkap dugaan suami Mirna memberikan uang kepada Rangga. Dugaan itu, kata Otto, berasal dari Amir, yang meyakini Arif memberikan uang 140 juta rupiah ke Rangga untuk membunuh Mirna. Kecurigaan bahwa Arif, suami Mirna, yang menjadi dalang kematian Mirna adalah ketika Arif tidak membiarkan Mirna dirawat dengan baik oleh dokter yang memberi pertolongan pertama sesaat setelah Mirna tak sadarkan diri di kafe. Arif malah membawa Mirna tanpa didampingi oleh dokter. Dan Mirna diduga tewas setelah dibawa Arif menuju rumah sakit. Selain itu, banyak pula kejanggalan pada saat penyelidikan dan persidangan dalam kasus Jessica Wongso. Menurut pengacara Johnson Panjaitan, penyelidikan kasus kematian Mirna, sekana sudah disetting untuk mentersangkakan Jessica sebagai pelaku.
meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Jessica yang memasukkan racun pada tubuh Mirna. Justru itu membuat kita melihat ini tidak terang benderang. Misalnya Andro ngomong CCTV, tidak terlihat dia memasukkan barangnya kapan Jessica itu. Sangat tidak terlihat. Sampai sekarang bisa dicek itu. Bisa dicek dan bisa dilihat bagaimana begitu. Nah, jadi ini juga masalah-masalah teknis dan juga misalnya ada kesalahan pada waktu itu otopsi kecil atau otopsi Ya, yang tidak yang hanya sebagian saja ya, sebagian saja gitu ya. Bukan itu juga tubuh, tapi hanya bagian lambung saja. Iya, soal teknis yang seperti ini kan menjadi bahan yang penting pada waktu itu diuji di peradilan dalam rangka mencari kebenaran material dan menjadi pertimbangan sehingga hakim yakin ya. Kemudian dia merasa memutuskan pasal 340 kepada Jessica dengan hukuman 20 tahun. Tapi kan sebenarnya polisi sudah mendorong pihak keluarga untuk otopsi menyeluruh. Tapi pihak keluarga, orang tua dari Mirna, almarhumah Mirna Salihin, tidak mau sama sekali karena takut hancur bagian tubuhnya. Jadi hanya sampel bagian lambung, Bang Johnson. Ya justru itu yang jadi masalah. Kelemahan seperti itu kan wajar saja dimaksimalkan oleh tim lawyer pada waktu itu untuk menguji. Supaya kita bisa mendapatkan kebenaran material sehingga hakim yakin ya dan dia memutuskan. Tapi pertanyaannya apakah semua ini menjadi ada kebenaran, ada keadilan dan ada kemanfaatan bagi kita semua? Kira gitu.